Haleluya, shalom, puji nama Tuhan. Apa kabar semuanya pagi hari ini Bapak Ibu? Luar biasa, selamat datang, selamat beribadah di rumah Tuhan. Seberapa banyak yang mau bersyukur atas segala kebaikan Tuhan pagi hari ini. Mari lambaikan tangan saudara. Tuhan kita itu baik, amin. Berikan sorak-sorai buat kebaikan Tuhan kita. Mari bersama-sama pagi hari ini kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Berikan ucapan syukurmu yang terbaik buat Tuhan kita yang baik. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Kembali kami datang dengan hati bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan hari lepas hari. Sampai pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat kudus-Mu dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan, jikalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kasih anugerah-Mu. Oleh sebab itu pagi hari ini Kau mau bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau persembahkan syukur kami yang terbaik. Kami mau menyenangkan hati-Mu dengan setiap pujian penyembahan kami. Karena kami percaya Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Allah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa.
Mari jemaat saja katakan dengan hati bersyukur, memandang wajah-Mu. Ingat segala kebaikannya dalam hidupmu, saudara. Tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupmu. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu pada kami Tuhan semakin nyata ku rasakan. Kalau Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu. Sandang babe untuk bersama-sama bangkit berdiri. Katakan dengan hatimu, bersyukur kalau Bapakku yang baik, Aku yang baik, Kau sangat ku cinta. Kasih-Mu Tuhan yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Semakin nyata ku rasakan. Bapakku yang baik, Kau penuh karunia Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu, Bapa. Mari bawa segenap ucapan syukur-Mu, Kau baik, Bapa. Kau sangat ku cinta. Kasih-Mu Tuhan tak pernah berhenti, semakin nyata ku rasakan. Kalau Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Dengan penuh dahsyat katakan, Kau baik Tuhan, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Kasih-Mu Tuhan semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, Kau penuh karunia. Kami mau bersyukur Tuhan syukur selalu kepadamu, Bapa. Yang mau bersyukur mari angkat tanganmu. Bapakku yang baik, nyatakan kasih-Mu kepada Tuhan. Dia baik dan sungguh sangat baik bagi setiap kita.
tak terbatas dalam hidup kita. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa, kami mau bersyukur. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa, katakan kami mau bersyukur. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa, kami mau bersyukur sebab kasih-Mu besar, sebab Kau baik. Tiada kasih seperti kasih-Mu, tiada Tuhan seperti-Mu. Haleluya. Haleluya. Nyatakan syukur-Mu di hadapan Tuhan, sebab Kau baik, Kau sangat baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, setia-Mu. Haleluya. Sungguh benar Tuhan, sungguh Kau Bapa yang baik Tuhan. Apapun keadaan kami mau tetap katakan Engkau baik Tuhan. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, Kau tak pernah membiarkan kami berjalan sendiri, karena Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Biar kasih-Mu terus nyata di dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan Kau mau mengandalkan hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang menopang setiap hidup kami. Kasih-Mu yang memberkati kami Tuhan. Dan kasih-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk mengatasi segala hal. Terima kasih Bapa. Hati kami mau terus bersuka bagi Engkau Tuhan. Kami mau terus bermazmur Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan Allah yang kudus, Allah yang besar. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua jemaat Tuhan yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya, seberapa banyak yang mau bersyukur atas segala kebaikan Tuhan pagi hari ini. Mari lambaikan tangan saudara, sebab hari ini ada karena kasih Tuhan, amin. Mari bersama-sama kita mau bersuka cita. Hari ini adalah harinya Tuhan. Bawa hatimu untuk bersuka di hadapan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari
punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Haleluya. Mari serukan namanya. Dia Allah yang besar buat setiap kita. Kuasa tunduk di dalam nama Tuhan. Yuk sama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Sama-sama serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk di dalam namanya. Oh yes, dia Allah yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Oh, Kau besar Tuhan, Kau dahsyat. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Mari semua serukan, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Namanya besar, dia dahsyat. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Sama-sama sekali lagi serukan nama Tuhan. Serukan namanya, Yesus. Segala kuasa tunduk di dalam nama Yesus. Oh, katakan aku bangga punya Engkau Tuhan Allah yang luar biasa. Yesus nama di atas segala. Lebih dahsyat katakan serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, segala nama. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Sekali lebih dahsyat, berikan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan.
Kami sungguh bangga Tuhan memiliki Engkau Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau yang paling mengerti akan setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau menyandarkan segenap hidup kami, bahkan setiap masalah kami kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang Tuhan yang punya kuasa yang besar. Dan di dalam segala kelemahan kami, kuasa-Mu sempurna nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahan, di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu Dia pegang hidupku, Dia buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Dengan penuh percaya naikkan pujian ini di dalam kelemahanku. Yakin Dia berkuasa atas segalanya. sempurna kuasa-Mu, Jangan ragukan kuasa Tuhan. hebatnya tantangan, Dia besar, Dia dahsyat. hebat Tuhanku. Kami berserah kepadamu Tuhan. Kepadamu Katakan yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, Dia buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut. Kau yang teduhkan badai. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, Dia buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang setuju katakan amin. Dia yang punya kuasa melakukan segalanya saudara. Apapun pergumulanmu saat ini, mari serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apabila Ia sanggup membelah laut, Ia sanggup meneduhkan badai, Ia sanggup membuka setiap jalan-jalan yang tertutup. Karena kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang percaya mari angkat tanganmu, katakan yang membelah laut, yang teduhkan badai. Percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia punya kuasa yang besar, yang sanggup memulihkan. Amin. Hidupku
Jesus. Dengan sungguh-sungguh dengan imanmu katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai. Percayakan kuasanya, saudara. terjadi Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, ya buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Dengan iman naikkan pujian ini, haleluya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, tiada yang mustahil karena kuasa-Mu. Oh, yang pegang hidupku, Dia buka jalan bagi setiap kita. Amin, amin. Kau membuat mujizat sejati. Kali lagi dengan dahsyat serukan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai. Amin. Tiada yang mustahil bagimu, Tuhan. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, ya buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Sembah Tuhan. Sembah Dia. Tiada yang mustahil karena kuasa-Mu, Tuhan. Bekerja. Kau sanggup melakukan mujizat segala sejati. perkara. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang dahsyat. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan saat badai itu di depan kami Tuhan, saat tembok besar menghadang di depan kami, di saat kami tidak bisa mundur Tuhan, di saat titik-titik terakhir Tuhan, Kau buat badai itu reda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba-tiba laut itu bisa menjadi tenang Tuhan. Tembok itu jebol karena Engkau ya Tuhan, bukan karena kami. Bapak terima kasih untuk semuanya Tuhan. Satu persatu kami selesaikan semua halangan di depan kami Tuhan, itu karena Engkau Tuhan. Bahkan setiap penyakit yang ada, kelemahan tubuh yang ada dalam keluarga kami, dalam diri kami, bahkan pagi ini Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Mujizat itu terjadi Tuhan, terima kasih. Bahkan hari ini yang datang dalam keadaan bertanya-tanya, what next? Apa berikutnya harus kulalui lagi? Aku membutuhkan mujizat Tuhan. Saat Kau datang ke gereja, Kau datang berkata, aku datang untuk butuh mujizat Tuhan. Aku memuji dan menyembah-Mu. Gak ada solusi lain Tuhan. Aku hanya ingin memuji dan menyembah-Mu. Bahkan pagi ini Kau berkata, Tuhan tolong kami. Bahkan hari ini Tuhan berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan mujizat terjadi sampai dengan hari ini Tuhan. Bapak, ini kami Tuhan, ini kami. Terima kasih Tuhan atas kelepasan semua belenggu, semua ikatan kami Tuhan.
Jauhkan kami dari pola hidup yang lama. Jauhkan kami dari kutuk-kutuk dosa kami yang lama. Dari semua kutuk minum mabuk, judi, pornografi, seks bebas, LGBTQIA+. Kau sembuhkan Tuhan, Kau lepaskan kutuknya dari kami semua. Pagi ini Kau berkenan membuat mujizat lagi Tuhan. Kami sungguh-sungguh berterima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pagi ini Tuhan ajari kami punya hati yang benar. Ajari kami untuk melangkah dengan cara-caramu saja ya Tuhan. Roh Kudus berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian. Ajari hamba-Mu ini Tuhan, ajari hamba-Mu, rapi hamba-Mu, berikan hikmat hamba-Mu ini Tuhan. Untuk bisa berkata-kata dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Anda terima dari pagi ini sebelum ibadah mulai sampai kapanpun Anda terima. Di dalam nama Yesus kita semua yang percaya, dibimbing, dicintai, diberkati dan disembuhkan. Katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Izinkan saya sharing dengan tema yang ada dalam 2 Tawarik 20 ayat 12. Tema kami adalah judulnya, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Jadi temanya adalah di 2 Tawarik 20 ayat 12, saudara. Saudara, dengan pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan, kalau Anda baca di 2 Tawarik 20 ayat 12, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Kalau Anda baca ini, saya coba amati, saya coba pelajari, dengan pertolongan dan mujizat Tuhan, Raja Yosafat itu berhasil mengalahkan bukan hanya satu pasukan, tetapi 3 pasukan. Lebih tepatnya, Yosafat, Raja Yehuda, itu menghadapi ancaman serangan dari Moab, Amon, dan Seir. Bukan melawan 3 kerajaan, tapi 3 negara, saudara. Yosafat itu mengalami ancaman. Sebagai Raja Yehuda, dia menghadapi ancaman dari Moab, Amon, dan Seir. Reaksi Yosafat, meskipun takut, siapa di tempat ini kalau ada halangan, rintangan, dan segala macam, ada perasaan takut, angkat tangan. Ya berarti manusiawi, ngomong kiri kanannya, berarti manusia, bukan setengah dewa. Iya toh? Wajar gak saudara? Ya wajar. Yosafat jadi raja wedi, apalagi kita yang bukan raja, ya kan? Yosafat meskipun takut, nah yang paling penting ini, Yosafat berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Itu yang paling penting. Itulah kenapa kemenangan yang dihadapi, Tuhan menggerakkan musuh-musuh Yehuda. Musuh ini digerakkan untuk saling menyerang dewe. Loh edan toh. Lah nek musuhnya digerakkan untuk perang dewe-dewe 3 negara, terus kerjaan Yosafat apa? Ya lapor-lapor lah. Betul gak saudara? Enteng lah. Sehingga Yosafat memperoleh kemenangan tanpa harus berperang. Yang mau menang atas semua badai hidup, permasalahan, dan apapun permasalahan Anda tanpa harus berperang, yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Nek ora gelem, ya wis perang dewi kono. Sama saya tuh santai saudara, ya kan? Ada 3 hal yang harus saya sharingkan. Lebih tepatnya harusnya 4. Tapi kalau 3 kepanjangan, ya toh, ya lebih baik 2 saja nggak apa-apa. Tapi kalau memang bisa 4-4-nya ya nggak apa-apa. Saya khawatir nanti Anda malah tak-tak-luk ini saudara. Yang pertama, Anda harus baca yang keras, mengenali musuh kehidupan Anda saudara. Kenali dulu. Banyak dari kita nggak tahu siapa sih janjane musuh kita itu siapa. Kita mikir musuh kita itu adalah orang-orang yang tertarik untuk mengambil pekerjaan kita. Kalau enggak percaya, coba ke pasar. Anda lihat,
Apakah tempat Anda jualan itu pedagang-pedagangnya saling menjatuhkan atau tidak? Coba Anda lihat. Dulu waktu saya masih di bidang handphone, saudara, jual beli handphone. Hal yang paling gampang dilakukan di mall adalah kalau pasang harga, tinggal nempel, diisolasi, taruh di etalase depan, di window-nya itu. Saya keliling, saudara. Loh, regono ki didol sak ngene. Lho ki dano iki. Akhirnya apa? Kira masuk akal, wong kulaannya kan sama. Loh kita pedagang itu kan enggak ada yang buat handphone tuh, saudara, orang duwe pabrik kok. Kan berarti kan kulaannya kan sama tempatnya. Lha iki kok berarti cuma sakmono kok ngedol ngawur ki piye carane? Wajah saya kan gampang dikenali ya kan. Nek saya langsung kayak Pak Hadi ngono ora apa-apa, permisi kan. Kula badhe tuku tumbas Nokia lho ora ketahuan. Lah kok sakmene kok ya mesti ketahuan to, saudara. Saya nyuruh teman saya, "Kowe coba tukono ning kono." Ki regane ora masuk akal, modale wis sakmene kok. Kok iso piye carane? Wah, ternyata dia punya cara pecarane yang asli, mbuh ki baterainya, mbuh ki chargernya diganti sama yang Taiwan. Dia bisa buat logo sendiri yang kelihatannya kayak asli, distempel nanggone baterai yang palsu, bukan palsu sih, KW. Jadi kalau perkara oplos-pengoplos dan ganti-mengganti, iki rak jaman saiki tok. Ke jaman biyen ya kaya ngono. Jadi wis biasa, mungkin kenani wis biasa Indonesia kayak ngono aja gumun. Setuju dengan saya? Setuju dengan saya? Setuju? Anda berani ngomong setuju? Jadi Anda begitu. Carane ngene ta. Oh. Coba iki ya, tak tukune ya ora apa-apa. Ki tak bukake gopekku ki segelan tak bukake. Lho. Itu to, itu. Coba Anda lihat. Kalau Anda buka laundry lah, buka rumah makan yang tipenya sama lah, ayam goreng lah, bakso lah, coba kacek 2 meter, enggak ada 2 kilo, sekilo aja buka, digegeri enggak sama orang-orangnya. Artinya apa? Ya kalau kita berpikir musuh kita tuh orang-orang yang berusaha ngambil pekerjaan kita, yang kalau kita pikir sing musuhi aku ki janjane gitu, sapa? Bojoku dhewe. Waduh, hati-hati saudara. Bojomu tuh tidak musuh Anda, saudara, bukan. Lah bendino ngene terus Pak. Wis kerja kesel, mulai diomongi ndi duwite. Lah kowe kerja apa dolan katanya. Loh, lah aku wis kesel kon kerja apa dolan iki lho. Lah di duwite. Saya berdoa dalam hati saya Pak katanya. Saya berdoa Tuhan, semoga segera diambil Tuhan. Iki warok Tuhan. Janjane aku kan kawin-kawin kan tujuannya gue duwe penolong. Iki pembajak Tuhan iki. Itu penolong Tuhan. Bojone kan sik turu to kurung-kurung apa pembajak. Tuh. Kowe mau ngomong apa? Aku pembajak. Bukan, bukan. Kowe krungu-krungu kok. Aku ora ngomong pembajak. Lha kowe mau ndoake aku apa? Aku mendoakan supaya kamu bisa membajak sawah keuangan kita dengan lebih lancar lagi. Oh, didoae sing jelas. Iya, Mah, tenang aja, Mah. Tuhan, kowe krungu dhewe Tuhan. Warok Tuhan. Selama Anda pikirannya aku nek ra ono dhek iki umurku dawa Tuhan. Aku nek ra ono pesaingku kae to. Anda tahu saya pernah masang harga Saudara. Di mall. Dia harga berapa? Tak tempel berapa. Tapi saya izin sama bos saya. Kasih waktu saya seminggu saja, Pak. Benar seminggu? Ya, seminggu. Setelah itu kita akan naikkan sesuai dengan harga biasa, kita ambil cuan dari produk yang lain. Wes lakukan, tak tempel. Pemiliknya jalan di depan
toko di mana saya bekerja. Ki ono tong sampah nek ngene mall Ciputra kan ada tong sampah depan toko gitu kan ya. Kan ada tong sampah yang dari stainless kan, stainless toh. Delok ning untuk etalase aku. Meludah Saudara. Cuh ngono. Loh, kurang ajar. Aku ndelok, lho, kowe iki nantang kowe to. Kowe lho ngerti aku ki yo riakan lho iki aku iki yo kudu atok iki, tak ludahi kowe wisan kowe. Setiap hari berangkat ki kaya pasukan Kopassus meh ngenteki pesaing lho Saudara. Anda bayangkan itu baru satu toko. Saya bisa bayangkan Raja Yehuda ini dikepung 3 pasukan yang besar. Itu turu angel Saudara. Serius. Tapi toh seringkali toh sebenarnya aku ngomong apa adanya loh. Sebenarnya musuh kehidupan Anda dan saya itu adalah siapa Saudara? Loh Anda kok hebat? Diri kita tuh memang betul, tapi kurang sedikit Saudara. Karena diri kita bukan musuh. Yang menjadi musuh adalah sikap kita sendiri. Apakah Anda bisa menerimanya? Sikap. Anda panas kayak saya. Apa ya regone? Sikap hati saya apa? Oh kurang ajar. Sikap. Responnya. Pak, iki meh bodoh loh Pak. Lah terus? Taheri metune kapan? Loh, ya ora ngerti tergantung bosnya tuh ya. Ora dipecate bejo kok ngomong THR mbak aku, ya ora ngerti lah. Loh kita harus pulang loh Pak. Ke kampung kita masing-masing. Oh. 5 hari di kampung sana, 5 hari di kampung sini. Oh iya. Jangan sampai Pak, tahun lalu sepeda motor kotok-kotok. Tahun ini kotok-kotok mana? Jangan sampai Pak, ganti Pak, kalau perlu kredit Pak. Loh, nah terus kreditnya gue apa? Loh, mobil itu Pak, DP-nya cuma 5 juta Pak, cuma 5 juta. Itu pakai uang THR-mu sama sepeda motor otok-otok itu kan bisa disulap jadi DP. Loh, Mah, nek DP 5 juta, cicilannya berapa? Tinggi Mah, DP aja cuma 5 juta, cicilannya tinggi Mah. Rasa dipikir Pak, cicilan ki perkara keri. Kulan ngarep nek wis ditagih dol maneh. Sing penting kan pas mulai kan ora otok-otok. Pas mulai kan stang bunder Pak. Yang jadi musuh sikap kita sendiri. Kenapa sih kok harus mikirin gengsi? Kenapa? Saudara, itulah kenapa bisa jadi Anda berpikir jangan-jangan musuhku duit tuh. Mentino perkarane masalah duit. Jangan-jangan duit itu memusuhi aku. Lah terus solusinya apa? Solusi nih, adus kembang. Ora ana meneh. Alergi udang jauhi udangnya. Alergi cumi, jauhi cuminya. Lah nek kita alergi duit. Kan gak mungkin toh Pak. Oh iya ya, masuk akal. Lah iya, makanya kita nenggone mbah kae. Supaya kita tidak alergi. Musuh terbesar kita adalah sikap kita sendiri. Bukan apa yang terjadi yang membuat Anda dan saya itu kecewa, bukan. Yang membuat Anda dan saya kecewa adalah respon kita terhadap situasi tersebut. Saudara. Sebelum Anda bisa menang di level pribadimu, Anda dan saya harus bisa mengidentifikasi musuh kita yang sebenarnya itu yang mana. Perhatikan bagaimana reaksi Yosafat. Ketika dia mendengar ada sejumlah pasukan besar yang datang hendak membinasakannya. Nek cuman ngusir dari Yehuda tinggal Melayu, membinasakannya. Sehingga Yosafat itu jadi takut. Saudara.
2 Tawarik 20 ayat 3 ngomong apa? Baca yang keras, 2, 3. Ini loh reaksinya. Banyak orang toh takut toh malah rak golek Tuhan, malah rak gereja-gerejaan, dijak komsel menghindar. Baca kitab ora gelem, soal kitab-kitaban. Harusnya kalau takut, apa saudara? Ambil keputusan, punya sikap hati apa? Mencari Tuhan, berseru kepada seluruh Yehuda. Hei semua rakyatku, berpuasa. Ketika kita melihat masalah besar, reaksi orang itu biasanya menjadi panik duluan. Takut tentang apa yang akan terjadi kepada dirinya. Sebenarnya ketakutan itu tidak selalu buruk. Kenapa enggak selalu buruk? Karena ketakutan kalau kita hadapkan dengan cara yang salah, ya bakal buruk. Tapi kalau ketakutan itu Anda hadapkan seperti Yosafat, dia mencari Tuhan, dia berpuasa, maka dia akan punya dorongan, dia akan punya motivasi untuk menyelesaikan masalah. Bukan lari dari masalah, saudara. Menyelesaikan masalah. Membawa Anda dan saya semakin lebih dekat kepada Tuhan. Saat orang berputus asa itu malah jadi menyerah, marah, mulai menyalahkan Tuhan, maka sesungguhnya orang itu sudah kalah. Sama siapa? Sama ketakutannya sendiri, bukan sama musuhnya, bukan. Orang itu sudah kalah dengan ketakutannya sendiri, bukan sama musuhnya. Kalau Anda dan saya ada dalam situasi dan keadaan yang membuat Anda menjadi takut dan cemas hari ini, ingat baik-baik prinsip kebenaran ini. Tuhan tidak merespon hanya karena Tuhan melihat kebutuhan dan masalah hidup Anda. Tidak. Tuhan tuh gak akan pernah merespon hanya karena melihat, ya ampun kebutuhannya banyak ya, Gustaf tuh banyak kebutuhannya, masalahnya banyak, ya ampun terus Tuhan merespon. Enggak. Tetapi Tuhan akan bekerja dan menolong kita karena Tuhan melihat iman di hati Anda. Maukah Anda punya iman? Tuhan, satu-satunya jalan cuman Engkau. Mundur aku enggak mungkin. Aku maju takut kalah, takut. Maka aku harus terus berada sama Engkau. Tuhan akan bekerja menolong kita. Karena Tuhan melihat iman di hati kita. Ayo ulangi sama-sama. 2, 3. Tuhan akan bekerja menolong saya. Karena Tuhan melihat iman di hati saya. Yang juga katakan yes. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Badai pasti berlalu. Ngomong kiri kanannya. Badai. Ora pernah badai rak berlalu rak mungkin. Masa badai korupsi banyak besar-besaran di Indonesia. Pasti berlalu enggak sudah lama-lama? Berlalu. Paling Anda kan kaget. Waplok pisan. Paling kan cuman ngono. Lah gawe kaya Pak Menteri. Nang nggone rumah, montore jejer-jejer akeh. Limunsin lah, jeruk, apel. Lexus, Lady, anu kabeh. Wah, pengusaha berhasil jika ada yang ngembedut masyarakat. Paling cuma ngono. Paling cuma ngono. Betul kan? Badainya lo paling Anda kan kaget kan. Oh, tak pikir pintar ternyata badok. Berarti profesimu apa saiki? Badoger. Ngomong kiri kanannya, badai pasti berlalu. Mentari akan bersinar. Selama bersama Tuhan. Aku percaya. Mujizat masih ada. Perhatikan. Dan pasti terjadi hari ini. Amin. Berikan tepuk tangan meriah Tuhan kita.
Mari kita buka Yeremia 33 ayat 3, saudara. Yeremia 33 ayat 3 baru saya dapatkan tadi pagi waktu saya saat teduh. Baca yang keras, 2, 3. Hal-hal yang tidak kau ketahui. Raja Yosafat berseru sama Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju padamu. Yeremia ngajari, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Itulah kenapa Raja Yosafat berdoa, letakkan iman Anda dan saya kepada janji firman Tuhan. Yesaya 41 ayat 10 ngomong apa? Yesaya 41 ayat 10 ngomong apa? Janganlah takut. Sikap hati kita itu janganlah takut, terus janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanannya yang tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya dan pertolongannya kepada orang yang percaya kepada janji firman-Nya. Itulah kenapa libatkan Tuhan dalam setiap rencana hidup kita. Maka Tuhan akan buka jalan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, saudara. Andalkan Tuhan terus-terusan. Yang kedua, poin yang kedua, baca yang keras. Anda harus mengakui kelemahan Anda dan membutuhkan kasih karunia Tuhan. Saudara, satu-satunya orang yang tidak bisa ditolong Tuhan adalah orang-orang yang tidak pernah berpikir bahwa mereka sangat membutuhkan kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Anda pernah dengar nggak orang ngomong ini? Masalahmu iki ora bakalan bar, nek cuman ndonga. Kowe kurang apa sih? Kurang ndonga apa? Kowe dadi Kristen wis pirang tahun. Pendetane ngomong apa? Doa dengan iman doa. Nyatane berak masalahnya. Ora to, nek saranku ora usah ndonga-ndonga, ora usah tuhan-tuhanan, kerja. Wis kerja tok, ora usah mikir macam-macam. Pernah enggak, Saudara? Pernah? Pernah? Halo? Pernah? Pernah. Yang ngomong orang lain atau dalam diri Anda sendiri? Hah? Orang lain. Yang orang lain angkat tangan. Oke. Yang diri Anda sendiri angkat tangan? Orang saya ngaku. Satu-satunya orang yang tidak dapat ditolong Tuhan adalah satu-satunya, Saudara. Karena selain itu bisa soalnya. Selain itu bisa. Satu-satunya orang tidak bisa ditolong Tuhan, baca yang keras apa Saudara? Tidak pernah berpikir bahwa mereka sangat membutuhkan kasih karunia dan pertolongan Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat 12 ngomong apa? Karena yang datang menyerang kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Seringkali mata kita tertuju pada segala sesuatu, pada semua orang, ke segala arah, tapi mata kita tidak tertuju kepada Tuhan. Padahal Tuhanlah yang dapat menyelesaikan masalah Anda dan saya. Ibarat ini, maaf loh saudara ya,
siapa yang, maaf lu cuma tanya loh saudara, siapa yang di rumah tidurnya di kasur angkat tangan. Loh siapa tahu Anda tidur di sofa, di tikar. Yang di kasur angkat tangan? Oke. Semua ya? Semua? Semua ya? Oke. Ibarat hidup itu ibarat orang itu di kasur, saudara. Kalau Anda ada di atas kasur, ini kasur, ini Anda bisa tidur dengan nyaman. Karena bisa nafas dengan baik, Anda bisa menatap langit-langit, walaupun langit-langitnya bocor sedikit, apa merembes. Tapi Anda tuh nyaman, tinggal digeser kasurnya, Anda tidur nyaman. Tapi kalau Anda tidur di bawah kasur, jadi Anda terus ditepui kasur, Anda bisa mati lemas, saudara. Artinya, kalau Anda itu mengarahkan hidup Anda, arahkan fokus perhatian Anda itu kepada Tuhan. Jangan di bawah kasur, masalah aku boleh pakai ngarepan ini. Ya bengep tuh saudara, mati lemes. Masalah itu ditiduri, santai saja. Ngomong kiri kanannya, masalah itu ditiduri. Lah papa rak pernah sekolah kok, rak ngerti masalah sains ku angel pak, angel iki. Loh, lah nek aku wis kuliah sains lho, saiki aku wis jadi profesor. Lah aku pengen kuliah ekonomi kok, rak duwe duit kok. Lah kuliah sains, yang kuliah sains kan kamu sayang, bukan papa. Isinya tugas terus, loh tugas terus tapi kan pengen Australia. Bayangkan tiap hari tidurnya jam 12. Malam saudara, anak saya itu. Pagi bangun masak nasi. Melaku sikil numpak tram. Jam 8 berangkat pulang dari kampus baru pulang jam 6. Ini hari Senin besok ya gitu lagi. Tapi saya wajahnya tuh. Tapi kamu enggak lemas toh nak? Enggak. PR banyak. Banyak apa? Banyak. Ya namanya juga kampus terbaik nomor 2 di dunia yang koyok ngono. Nek kampusnya papa mbiyen wah santai bro, iso bal-balan, iso ora mlebu yo ora apa-apa. Iso titip absen. Kamu enggak pengen pulang Indonesia kok? Ora apa? Aku terima kasih sama Tuhan. Oh hari ini dia pergi gereja. Ini sudah berapa gereja dia kelilingi ganti-ganti terus. Kowe janjane mau gereja keliling kenapa toh, Bren? Lah saya mencari itu Pak, yang pertama, firman mana yang buat aku tumbuh? Oh ya, masuk akal sih. Yang kedua, cewek mana yang paling cantik di gereja-gereja? Oke. Yang ketiga, ya kan ada temannya apa, 4 orang, 5 orang ke gereja bersama-sama naik kereta. Oh iya. Yang penting kamu cerita ya, firmannya apa ya? Siap. Enggak apa-apa. Kalau Anda punya masalah, ingat baik-baik. Bayangke kasur. Ngomong kiri kanannya. Bayangke kasur. Nek wajah Anda dilipat-lipat terus toh, ngelok kene gampang. Kira krungu wingi minggu pagi Pak Gembala ngomong apa? Raimu dilipat-lipat ki gaya apa? Kowe iki turun ning dhuwur kasur apa kowe dituruni kasur? Jelo meneh mati lho kowe. Amin Saudara. Arahkan fokus perhatian Anda kepada Tuhan. Anda dapat mengarahkan fokus dengan menyembah kepada Tuhan. Penyembahan itu punya kuasa untuk mengalihkan fokus perhatian dari fokus keadaan kita, fokus pada masalah yang ada. Itu fokus pada gengsi lah, ego lah, orang ngomong apalah. Kalau Anda mau memuji dan menyembah Dia, menyebabkan Anda itu berfokus kepada apa Saudara? Tuhan. Sakaria 4 ayat 6 ngomong apa? Baca yang keras, ingatlah. Perhatikan, bukan dengan keperkasaan. Anda mau mengandalkan kekuatan terus sampai kapan? Bukan dengan kekuatan.
melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Anda dan saya nggak bisa menjalani kehidupan Kristen dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh urapan kuasa Roh Kudus. Yang juga katakan amin. Siapa yang pernah pakai sarung tangan, angkat tangan? Oh, saya pernah waktu pas COVID dulu, kan enggak boleh sembarangan megang. Anda masih ingat waktu pas COVID, Mistika ngelapi meja saya kan sampai ripit-ripit KB. Mic itu ya saudara, mic itu ya. Kalau habis dipakai satu dipindah ke lain itu kan ada riskan tertular. Akhirnya kalau Anda lihat pas zaman COVID, saya khotbah pakai sarung tangan loh saudara. Kayak orang brigjen loh. Aku ki kudu guyu, aku kedan waktu. Ya karena kan saya dulu kan ada penyakit lever loh saudara. Saya takut kalau ganteng-ganteng meninggal muda gitu kan. Padahal sekarang tuh meninggal tuh ya enggak harus gara-gara penyakit. Uang dibawa lari 35 miliar aja sudah mati yuk saudara. Harus sudah baca? Sudah ya, 35 miliar ditipu, gitu, akhirnya mati. Itu kan enggak harus dengan penyakit COVID toh saudara, ya kan? Tapi aku ya geli, gelinya sekarang. Dulu ngeri nyekelempengnya nggo sarung tangan saya. Siapa yang pernah lihat pas COVID saya khotbah pakai sarung tangan? Oh, Mistika pernah. Oh, pernah Pak ya? Mungkin Pak Ayu ngombatin gini, iki gembala iki meh breakdown kok. Jadi saya ngomong tuh sarung tangan. Nek sarung tangannya kiri ya nyekel mic kiri terus. Supaya kalau dikasih ke orang, saya tidak menularkan penyakit. Kalau penyakitnya dari orang lain, saya tidak ketularan. Wah, karena ada sarung tangan. Siapa yang suka hobi gowes angkat tangan? Sepeda, enggak ada? Becak. Kalau Anda naik gowes, pakai sarung tangan enggak, Saudara? Enggak ya, pantesan. Tangannya jak salaman yang ngarepan kapalan kabeh. Coba Anda pikir sebuah sarung tangan. Sarung tangan, saya enggak bawa, saya lali kok, tak tahu kondi sarung tanganku biar lali. Lupa saya di mana sarung tangan. Wong waktu itu kan belum pindah ke Cempeda, bingung, sarung tangan bingung. Sarung tangan tuh lemah, saudara, nggak berdaya dan nggak bisa berbuat apa-apa, cuman kulit. Sarung tangan itu cuman kulit. Dia nggak bisa berbuat apa-apa dengan dirinya sendiri. Tapi sarung tangan akan berguna dan efektif saat tangan Anda masuk ke dalamnya. Betul? Kita pun sebenarnya sama, lemah. Tapi kemenus. Sebenarnya kita tuh enggak berdaya. Oh kita ini cuma ciptaan kok. Betul kan? Kita tuh enggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kok saudara. Begitu ada tangan urapan kasih. Ada kuasa Tuhan bekerja dalam hidup Anda dan saya. Maka kita jadi berguna. Ngomong kiri kanannya. Kamu dan aku ini berguna. Kenapa? Karena ada urapan kasih dan kuasa Tuhan yang harus diberikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Amin. Siapa yang ibu-ibu di sini yang pintar masak angkat tangan? Tidak ada yang ngaku, rendah hati semua. Biasa, BBI Lampirangi biasa. Kalau pandai itu enggak pernah. Bu Indara kurang enak apa? Aku dimasaknya sampai lemunnya kok gini yuk. Tapi enggak pernah ibu-ibu yang pandai masak angkat tangan, enggak angkat tangan, enggak. Bibi saya tanya sama bapak-bapaknya, Pak, ibunya yang pintar masak angkat tangan, Pak. Oh, kan angkat tangan, Pak Ruslan angkat tangan, ya kan? Lah Pak Ruslan lo angkat tangan kenapa kurus, Pak? Jangan menghina. Oh iya betul. Saya cuman bergurau. Orang itu kalau dia itu betul-betul dalam urapan kasih dan kuasa Tuhan, dia tahu, oh aku ki iso masak ya. Biyen sekondi ora jelas sing ngajari yang uti ora ngerti, apa sapa ora ngerti, aku ndelok YouTube ora ngerti, moro-moro aku iso wae. Pertanyaan saya simpel sih. Karena urapan kasih dan kuasa Tuhan atau karena saudara sendiri, saudara? Kasih dan kuasa Tuhan. Jadi bagi Anda hari ini yang masak lodeh keluarnya jangan bening, enggak usah down.
Ngomong kiri kanannya, mah walaupun kowe selama ini nikah ambek kowe, jarine masake capce metune lodeh. Aku percaya urapan kasih dan kuasa Tuhan merubah lodehmu menjadi capce sesuai pesanan. Jangan dong, jangan ganti istri Anda, jangan. Rantangan masih banyak. Tapi istrimu punya kemampuan yang lain. Betul saudara? Betul ya? Jadi nggak perlu saya terima laporan, saya mau cerai aja Pak. Dan apa? 20 tahun menikah Pak. Rasa bedakan antara sop sama hisit. Yohanes 15 ayat 5 ngomong apa saudara? Yohanes 15 ayat 5 dikatakan 2-3, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ini kontroversi dengan yang dilakukan Tuhan kepada Raja Yosafat. Saya ini bergumul, gara-gara ayat ini saya bergumul. Loh. Di luar aku tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Lah tapi aku kok boco ngene Yosafat kok tetap kongon tarung ya? Kok pasukannya tetap suruh siap-siap ya? Ini sudah betul nih, mendukung dari apa yang Yosafat katakan itu betul. Tapi kok aku baca di ayat setelahnya, kok Yosafat tetap kongon tarung ya? Apa gak salah toh ya? Yohanes 14 ayat 26 ngomong apa? Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jika Anda bertarung dengan kekuatan Anda sendiri, Anda akan kalah. Tetapi kalau Anda memiliki urapan kasih dan kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri Anda akan menang. Nah, kalau Anda nanti pelajari, kalau nggak nyandak minggu depan, saudara, Anda akan lihat kenapa tetap pasukannya Yosafat tetap berperang, saudara. Kita sudah tahu tanpa Tuhan kita nggak berdaya, tapi kenapa kita juga harus memerangi, saudara? Kenapa kok kita mesti harus terus berperang? Sebelum sampai poin itu, kita lihat poin yang ketiga. Baca yang keras. Anda harus berdoa dan membawa masalah Anda kepada Tuhan. 2 Tarik 20 ayat 3 dan 4 dikatakan Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Doa yang seringkali kita lupa jadi langkah terakhir yang kita pikirkan dan lakukan. Seringkali kita kalau kena masalah, misalnya masalah keuangan, Anda ditagih, Anda bingung gak punya uang, apa yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana? Dia minjam orang lain. Betul? Minjam orang lain, alasan minjamnya jujur atau bohong? Jujur atau bohong? Bohong. Tapi hari ini, saya harus ngomong ke Anda baik-baik. Kalau Anda sudah punya etikat keluar dari masalah finansial, jangan ciptakan kebohongan-kebohongan baru, saudara. Doa itu banyak orang jadi hal terakhir yang dipikirkan dan dilakukan. Seringkali kita tuh berpikir menyelesaikan masalah kita sendiri. Menimbulkan bohong baru, supaya ada orang kasihan sama Anda minjemi uang. Segera wis aku sing penting iso bayar sik kadung janji tanpa Anda melibatkan Tuhan.
Anda menghadapi pergumulan hidup, Anda harusnya menetapkan bahwa doa itu jadi pilihan yang pertama, bukan pilihan terakhir. Kalau Anda telah berdoa dengan tekun, kadangkala Anda akan dituntut oleh Tuhan untuk menambahkannya dengan berpuasa. Siapa sebelum Paskah yang Anda berpuasa angkat tangan? Ada? Enggak ada kan? Ada? Loh, kok malah guyang-guyui loh. Anda ini berpuasa atau tidak? Enggak ada, saran saya berpuasalah. Loh, saya berpuasa sudah. Berpuasa. Karena ada sesuatu yang spesial yang saya belum bisa cerita kepada Anda, nanti kalau sudah terjadi semuanya saya akan cerita kepada Anda. Berdoa ditambahkan dengan berpuasa, menambahkan fokus perhatian Anda kepada Tuhan. Ingat perayaan Paskah itu tanggal berapa saudara? 20 April. Anda nanti akan didetailkan pasti oleh Pak Doni sebagai Ketua NTH, apa yang kita lakukan. Yang pertama jalan sehat, terus kita ada perayaan Paskah, terus kita ada Indonesia Ceria, ada banyak hal. Saat Anda berpuasa, Yosafat dan semua rakyatnya berpuasa, sebenarnya kita tuh sedang berkata kepada Tuhan ngomong gini, Tuhan, saya dapat menjalani hidup tanpa makan dan minum. Bahasa puasa, itu kalau dibahasakan dengan mudah, saat kita menghadap Tuhan, itu bahasa kasarnya yang gampang dipahami ngomong gini, Tuhan, aku iki bisa menjalani hidup tanpa makanan dan minuman. Tapi Tuhan, saya tidak dapat menyelesaikan masalah ini tanpa Tuhan. Tuhan, berilah saya urapan kasih dan kuasa-Mu. Berikan saya tuntunan hikmat-Mu supaya saya dapat menyelesaikan masalah ini menurut kehendak-Mu. Itu loh yang artinya puasa. Sebelum Anda buntu dengan permasalahan Anda dan melakukan bohong sana bohong sini untuk orang itu bisa simpati sama Anda, untuk mengatasi semua masalah Anda dengan penuh kebohongan, saran saya belajarlah selain berdoa juga berpuasa. Perwira Cornelius seorang non-Yahudi berpuasa dan berdoa selama 4 hari. Minta petunjuk dari Tuhan. Hanya 4 hari. Akibatnya Tuhan mengutus Rasul Petrus datang ke rumahnya untuk memberitakan Injil kepadanya dan orang-orang seisi rumahnya yang bukan Yahudi. Dan dalam prosesnya mengubah jalannya sejarah. Sejarah orang Yahudi, yang non-Yahudi, sejarah perwira Cornelius berubah, saudara. Anda nanti baca di rumah di Kisah pasal 10. Saudara, untuk tahu siapa yang harus ditunjuk untuk posisi kepemimpinan, gereja mula-mula berpuasa, berdoa, meminta tuntunan Tuhan. Hasilnya lahir salah satu tim penginjilan paling dinamis dan efektif sepanjang masa. Siapa Pak? Rasul Paulus dan Barnabas. Anda baca di rumah Kisah 13 ayat 2 dan 3. Saat kita berdoa dan berpuasa, ini menunjukkan keseriusan kita dalam meminta belas kasihan Tuhan untuk menolong kita. Saudara. Saat Tuhan melihat, oh arek iki serius sih. Arek iki rak cuman donga. Rak cuman donga iki poso iki. Saat Tuhan melihat keseriusan iman Anda, melihat keseriusan Anda, Tuhan akan menjawab Anda dan saya seperti Tuhan menjawab seru doa Yosafat yang disertai puasa. Demi kasih Tuhan, kalau pagi ini Roh Kudus ngomong, iku lho nang sing harus kamu lakukan. Ya puasalah. Terserah mau puasa apa. Ya pasti ya nahan makan dan nahan minum, ya kan? Mau makan sehari sekali ya boleh. Sehari 2 kali ya boleh, mau sehari 3 kali ya boleh, yang penting porsinya dikurangi. Kan gitu kan ya? Enggak cuma nahan lapar tapi juga berdoa, saudara. Lihat 2 Tawarik 20 ayat 14 sampai 15 ngomong apa? Lalu
seorang Lewi dari Bani Asaf di tengah-tengah jemaat, terus dan berseru, melainkan Allah. Nah, poin yang keempat. Anda harus apa, saudara? Belajar menguasai diri dan menjadi tenang. Kita baca 2 Tawarik 20 ayat 17, dikatakan apa? Dalam peperangan ini apa? Tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana kamu memberikan kemenangan, bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu, terus, nah ini yang saya bingung awalnya. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Ini yang saya bingung. Loh, katanya enggak ngapa-ngapain. Lah kok malah disuruh majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Yesaya 26 ayat 12 ngomong apa? Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ada yang Tuhan kerjakan, ada yang kita kerjakan. Anda mungkin bertanya-tanya, saya pun bertanya-tanya. Kenapa Tuhan ngasih perintah Yosafat dan pasukannya untuk maju berperang menghadapi musuh-musuhnya? Padahal Tuhan sudah berjanji. Bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Dalam peperangan ini, tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu. Susah sebuah hikmat yang saya gumuli, saudara. Kok bisa ya? Kalau aku tahu the wisdom, hikmat dari balik ayat ini, Anda dan saya semua ini Anda akan tahu rahasia besar dan Anda akan punya solusi untuk semuanya. Anda harus ingat prinsip kebenaran ini. Ingat baik-baik. Anda tidak dapat memaksa Tuhan bekerja untuk menolong Anda jika Anda tidak pernah belajar menguasai diri dan menjadi tenang. Saya ulangi lagi. Anda dan saya tidak dapat memaksa Tuhan bekerja untuk menolong kita jika kita tidak pernah belajar menguasai diri dan menjadi tenang. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan Yesus itu dapat bekerja dalam hidup kita pada saat kita memiliki dan hidup dalam damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman. Saudara, kalau orang punya carpe diem, dia enggak akan pernah mengalami kasih karunia Tuhan. Karena saat dia bekerja, dia enggak punya namanya damai sejahtera, enggak punya ketenangan, enggak punya ketentraman. Saudara. Saya berikan contoh. Siapa yang mendengarkan selamat pagi sahabat kemarin pagi jam 5 angkat tangan. Bu Leli, yang lain belum kan? Oke, 2. Oke, terima kasih atas tangan terangkan. Anda pernah tahu, Anda dengarkan ya, nanti Anda akan tahu, ini sebetulnya baru saya pahami setelah saya membawakan kemarin. Saat Yosua berperang melawan orang Amalek. Yang berperang melawan Amalek siapa saudara? Yosua. Musa ditopang tangannya oleh Harun dan Hur. Oke. Ini kisah pertempuran Rafidim, saudara. Nanti Anda baca di rumah Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Anda baca di rumah. Yosua yang kemudian jadi pemimpin Israel, memimpin bangsa Israel dalam pertempuran melawan orang Amalek. Peran Musa, Harun dan Hur, perannya apa? Musa berdiri di mana, saudara? Puncak bukit dengan tongkat Allah di tangannya. Betul?
Kalau dia ngangkat tangannya, menang Yosuanya. Kalau dia turun tangan, kalah. Perannya Harun dan Hur apa saudara? Menopang tangannya agar tangannya Musa terangkat supaya menang. Terangkatnya tangan Musa terbukti sangat penting kalau Anda baca bagi kemenangan Israel dalam pertempuran. Dan Harun dan Hur membantu Musa untuk terus ngangkat tangannya. Perhatikan baik-baik. Pertanyaan saya, coba jawab. Kemenangan Israel itu karena apa? Karena Yosua? Karena Musa? Karena Harun atau Hur? Yang mana? Karena siapa? Karena Tuhan. Dengan bantuan Tuhan dan dengan Musa yang terus mengangkat tangannya, bangsa Israel akhirnya menang dalam pertempuran melawan orang Amalek. Kemarin saya sharing, saudara. Kelihatannya Hur cuma ngangkat tangan. Di kitab yang sama, hanya beda pasal saja. Buka Keluaran 31 ayat 2 dan 3. Kita lihat. Kelihatannya perannya Hur cuma ngangkat tangannya Musa. Oke? Baca yang keras sebagai penutup. Berarti anaknya siapa sudah? Besalil anaknya siapa? Uri. Anaknya siapa? Hur. Terus? Dan? Dengan roh Allah. Apa saudara? Dengan keahlian dan pengertian dalam segala macam pekerjaan. Hari ini saya harus ngomong pada Anda. Jangan Anda pikir peran Anda itu kecil. Bu, saat suamimu berperang mencari nafkah di luar, kalau suamimu sebagai seorang marketing, dia berusaha untuk closing banyak. Kalau suamimu sebagai seorang ASN, ataupun apapun, sebagai pengusaha, ataupun apapun lah. Kelihatannya ibu cuman berdoa dan berpuasa. Tapi ingat bu, Hur juga cuma angkat tangan. Ngangkat tangannya Musa. Tapi keturunannya bu, keturunannya mendapati bantuan luar biasa. Saudara, kemarin saya sharing, Anda dengarkan sendiri. Ada tanah baru yang akan Tuhan sediakan buat Anda pagi hari ini. Saya juga katakan yes. Tanah baru itu sempat kemarin waktu saya membawakan selamat pagi sahabat, saya berpikir apakah tanah sebelah sudah saatnya dibeli gitu kan ya. Ternyata enggak. Belum saatnya. Saatnya artinya apa? Tanah baru itu artinya break your fallow ground. Tanah yang tidak diolah lagi. Setelah tanah itu berubah menjadi tanah yang keras, bebatuan dan tumbuh semak-semak duri. Saudara, kalau Anda pernah hidup dalam Tuhan, Anda pasti pernah ngalami kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan dan segala macam buah-buah roh. Betul? Betul? Siapa yang punya tanduran di tempat ini yang pernah nanam di rumah, angkat tangan. Habis nandur, nuai. Betul ya, Bu? Habis nuai, tanahnya perlu digarap lagi enggak, Bu? Iya kan? Dipupuk lagi kan, Bu? Karena kalau habis nuai kan keras tanahnya kan? Semua orang yang bercocok tanam pasti paham. Setelah tanah itu menuai, pasti harus digarap lagi. Karena kalau enggak sudah menuai akan keras. Sama. Jangan anggap peran Anda itu kecil. Untuk Anda dapat terobosan seperti yang Yosafat lakukan. Ya perang semampunya. Tapi sudah ada tanah baru yang sudah diolah, saudara. Break your fallow ground. Tanah hati yang digali lagi. Dulu mungkin Anda pernah hidup bergaul karib dengan Tuhan. Dulu Anda pernah punya kehidupan doa, begitu semangat bergereja, begitu bergairah dengan firman Tuhan. Tapi pagi ini mungkin Anda punya tanah yang sudah mulai mengeras.
Anda mulai khawatir dengan dunia ini. Anda mulai mengalami tipu daya kekayaan. Anda mengalami kesombongan, kekecewaan dan kepahitan. Tanah hati itu enggak lagi menghasilkan buah roh dan buah pelayanan. Paskah bulan April 2025. Bukalah tanah hatimu dengan tanah hati yang baru. Break your fallow ground. Break up for breakthrough, saudara. Anda harus menghadapkan hidup Anda, mengakui dengan jujur, Tuhan, tanahku ini harus diolah lagi Tuhan. Dengan kuat kuasa-Mu. Bertobat saudara, berubah, berdoa, menyembah, mencari Tuhan. Mengejar hadirat-Nya, mendapatkan pewahyuannya. Tim pujian maju ke depan. Kalau Anda tahu situasi semakin membuat Anda khawatir. Gimana ya Pak keadaan Indonesia? Gimana ya Pak nanti ini hidup ke depanku bagaimana? Bagaimana ya Pak daripada Anda mikirin bagaimana dan bagaimana saudara? Ingat baik-baik. Jangan izinkan sikap hati Anda dan saya menjadi dingin. Kalau orang lain tegang dengan situasi negara ini. Kalau Anda merasa dadi opo negara ini. Saya sudah pernah ngomong ke Anda dari awal tahun sebelum kita tutup tahun, saudara. Pasti akan ada goncang. Pasti enggak mungkin enggak. Ini belum seberapa, goncang pasti. Tapi ingat, kegoncangan itu akan dipulihkan dengan sesuatu yang baru dari Tuhan. Tanahnya sudah keras. Banyak orang-orang enggak takut sama Tuhan. Mesti diganti dengan orang-orang takut sama Tuhan. Kalau hari ini Anda berkata, apakah Indonesia di tangan Tuhan? Saya jawab, saudara, saya jawab. Indonesia di tangannya Tuhan. Jangan pernah mikir, kerjaanku cuman seperti Hur Pak, ngangkat tangannya Musa, kin Musa rak turun tangan. Pak, kerjaanku cuman bagian doorkeeper Pak, terima tamu. Pak, pelayananku Pak, orang berjanji Pak, cuman tamborin. Pak, pelayananku cuman main gitar, cuman main keyboard, cuman berdoa, gak ada yang tahu. Cuman singer, main bass, main drum. Aku cuman mengunjungi orang sakit Pak. Pak, aku menopang tangan suamiku, supaya suamiku bisa terus bekerja gak dipecat. Pak, aku cuma seorang suami yang lemah. Aku kerja mati-matian, pendapatannya belum cukup. Tapi aku berdoa supaya istriku saat bantu aku jual nasi bungkus Pak, jual daster, jual segala macam. Aku terus berdoa Pak. Aku terus kompak, aku tahu. Kalau aku mengandalkan Engkau, tanah hatiku akan dibuat baru terus. Break your fallow ground. Buat tanah yang keras jadi baru. For breakthrough. Untuk terobosan. Apapun yang Anda lalui saat ini. Perhatikan baik-baik. Tuhan turut melaluinya bersama dengan Anda dan saya. Yang juga katakan yes. Jadi gak usah pernah mikir aku ki sendirian ya. Enggak. Pak, aku ki butuh teman curhat Pak. Mau jadi apa nanti ke depannya 10 tahun lagi. Tak beritahu. Gak usah nunggu 10 tahun. Gak usah nunggu 10 tahun. Kita lihat separuhnya aja. 5 tahun mendatang. Kadoan Pak 5 tahun Pak. Kita buat akhir tahun ini. Siapa yang mau nunggu 5 tahun angkat tangan? Nunggu 5 tahun ada? Gak ada? Oke. Yang mau nunggu akhir tahun ini angkat tangan. Semua angkat tangan. Ingat, a year of happiness, luck, and blessing. Terjemahnya tahun apa sudah? Kebahagiaan, keberuntungan, dan berkat. Artinya apa? Percayakah engkau? Di saat semua orang takut dengan apa yang dilakukan oleh sekelilingnya, dengan urapan kasih karunia-Nya Tuhan berkata padamu, tahun ini kamu berbahagia. Tidak usah nunggu 5 tahun lagi. Percayakah kamu?
Saat orang mencari keberuntungan dalam hidupnya, siomu apa toh? Tikus aku kok. Oh ya dipangan be ulo toh ya. Ya ra iso toh. Begitu tikus yo langsung dicaplok be ulo. Dadi bergedel kowe. Lah aku ki lahir tahun tikus, mbok kok kenapa? Ya, berdoalah semoga kowe ra dipangan ulo. Iku nek ana saya tak pecel aku. Tak kerembet. Wong kita ki murid Yesus kok dipikiri ulo-ulo wae. Apapun sio Anda dan saya, tahun kebahagiaan, keberuntungan dan berkat, apapun situasi negara ini, Anda akan menerima terobosan yang luar biasa. Anda akan dibuat break your fellow ground. Yang dulu pernah menuai, sudah mulai mengeras, dihancurkan Tuhan. Lah kowe terlalu keras nak, dihancur kemana? Ayo ndang donga nak, poso nek perlu. Sebelum akhir tahun ini selesai, saya sudah melaluinya dan saya menikmatinya. Saya percaya juga Anda akan menikmati yang namanya terobosan. Bangkit bersama-sama. Silakan. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kaulah Bapakku, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Musik mereka dengan sangat lembut. Pagi hari ini saya melihat beberapa dari Anda, bahkan banyak dari Anda diarahkan untuk berpuasa. Kalau emang itu yang Anda harus lakukan, lakukan saudara. Lakukan sekuatnya. Ingat puasa itu untuk Tuhan, bukan cuma lapar dan minum. Ada beberapa dari Anda yang Tuhan berperkara pribadi, lepas pribadi, atas semua yang Anda alami, yang saya mungkin tidak tahu saudara. Tapi kalau hari ini Anda berkata, Tuhan, firman-Mu itu buat aku Tuhan. Terima kasih Kau masih berkenan membajak tanah hatiku. Di saat aku tidak tahu harus melakukan apa, justru Kau berikan peneguhan buat aku Tuhan, bahwa aku pasti menang melawan semua badai yang ada di depanku. Kalau itu yang menjadi jawaban doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kalau pagi ini Anda berkata, Tuhan terima kasih, sebuah rahasia dalam kehidupanku Tuhan yang aku tidak kerasa. Dulu aku begitu on fire, begitu menyala-nyala melayani Tuhan. Tapi aku gak sadar hari ini aku mulai perhitungan. Aku mulai memilah-milah
Aku milih kegiatan yang lain dibandingkan hanya untuk berdoa. Aku mulai berpikir untuk melakukan hal yang lain daripada aku untuk memuji dan menyembah Dia. Aku sudah gak on fire lagi kayak dulu. Tapi pagi ini Tuhan kok izinkan aku sadar. Dalam kondisi normal, aku dulu on fire. Dalam kondisi negaraku seperti ini aku malah dingin. Tuhan terima kasih kau cintai aku lebih dari segalanya. Di saat negaraku sekelilingku mengalami banyak hal yang harus dirubah, kau ingatkan aku untuk kembali lagi on fire dalam Tuhan. Kalau itu yang menjadi jawaban dan pergumulanmu, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa, saudara. Bagi Anda yang menaruh tangan kanan di dada, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Bapa ini kami Tuhan, kami serahkan hidup kami Tuhan dalam tangan-Mu. Seperti Raja Yosafat yang tidak tahu melakukan apa dan dia memilih untuk menghadap padamu Tuhan. Kami tahu kami punya peran yang berbeda-beda. Seperti Harun dan Hur Tuhan, di mana dia hanya mengangkat tangan Musa, tapi anak cucunya Tuhan, Kau bukakan hikmat yang luar biasa dan aku yakin Tuhan, negara ini butuh aku, butuh Anda semua, butuh kita semuanya. Untuk mau mengangkat tangan, memuji dan menyembah-Mu, berdoa dan berpuasa. Biarlah Paskah tahun 2025 ini menjadi Paskah yang bukan hanya memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, tapi jadi Paskah yang mengalami kebangkitan dalam keluarga kita semuanya, secara roh dan jasmani, secara rohani dan jasmani. Dan sebelum kita turun tangan, mari kita doa. Bapa kami, angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi, doa Bapa kami yang kuat, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya terobosan terjadi tahun ini juga, katakan dengan iman. Amin. Dengan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk, kita akan melihat pengumuman. השיר לו בהר ובעמק, שבח השיר לו גם אם קל או קשה, שבח השיר לו לבד או ביחד, השבח כמו מים מטביע כל פחד. כל עוד נשמתי בי, ברכי נפשי את אדוני, שם קודשו, ברוך אדוני, ברוך שם קודשו. שבח השיר, בין אם טוב לי או רע, שבח השיר, כי אתה שבח הוא נשק ולא סתם מילים, בשבח נריע עוד יפלו מבצרים. כל עוד נשמתי בי, ברכי נפשי את אדוני, שם קודשו, ברוך אדוני, אלוהי אתה חי, איך לא אכריז את שמך, ברוך אדוני, ברוך שם קודשו.
שבח השיר, ריבון העולם, שבח למלך שמת ואז קם, שבח לאל, אתה נאמן, שבח לאל האדיר מכולם, שבח השיר, ריבון העולם, שבח למלך שמת ואז קם, שבח לאל, אתה נאמן, שבח לאל האדיר מכולם, שבח לאל המבורך, ברוך אדוני, ברוך שם קודשו, ברוך אדוני, ברוך שם קודשו, ברוך אדוני, ברוך שם קודשו. אני לא אשתוק, אלוהי אתה חי, איך לא אכריז את שמך, ברוך אדוני, ברוך שם קודשו. אני לא אשתוק, אלוהי אתה חי, איך לא אכריז את שמך, ברוך אדוני, ברוך שם קודשו. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di GPN Lantera, adakah? Mungkin bisa berdiri sejenak, kita akan berkenalan lebih jauh. Ya, puji Tuhan, kita semua jemaat GPN Lantera yang setia. Ya saudara, minggu depan ibadah pagi kita kedatangan tamu dari Lembaga Alkitab Indonesia dan kita akan dilayani oleh Pak Daniel Keri. Ibadah sore akan dilayani oleh Ibu Benti. Kita siapkan hati kita saudara untuk kita menerima pengajaran dan segala macam urapan yang masing-masing dari semua yang berbicara pasti punya urapan yang berbeda-beda. Nah, bagi Anda yang mungkin punya kenalan, sahabat, tetangga yang saat Anda lihat punya kekurangan, duduk dulu, karena ini ada perubahan. Yang sebelah kiri tanpa disuruh duduk, sudah duduk sendiri ya kan. Yang sebelah sini sopan sekali, belum disuruh duduk, enggak duduk gitu kan. Enggak apa-apa saudara, bagi saya itu tenang-tenang aja. Bagi Anda yang punya teman yang mungkin anaknya enggak sekolah gitu ya. Bulan Maret ini ada potongan 50%. Kalau Anda ingin membantu mereka silahkan. Dan juga kalau Anda punya Pantian Pantas Pakai untuk acara Indonesia Ceria, Anda bisa siapkan yang pertama baju pergi. Kalau Anda lihat masih pantas pakai, Pak boleh Pak saya beli di Uniqlo atau di mana yang masih baru, ya tidak ada masalah saudara, tergantung berkat Tuhan. Yang kedua adalah tas sekolah yang mungkin Anda lihat selama dia anak tuh lihat bagus enggak lobang ya kan ada yang bagus tapi ternyata tangan dimasukkan duit aja bisa bolong ke bawah, itu jangan saudara. Terus kalau ada tas yang gredekan, kan anak saya dulu kan juga punya tas gredekan tapi ternyata rodanya sudah cowol, ya jangan saudara, kasihan gitu kan. Terus satu lagi apa ya Bu Wira ya? Sepatu. Ingat persiapkan diri untuk tanggal 20 April. Kita akan betul-betul merayakan Paskah yang luar biasa. Ini pintu untuk dari segalanya sampai akhir tahun tuh dimulai, momen yang luar biasa itu dimulai dari Paskah ini saudara. Ingat baik-baik, kita ada kesempatan di kebangkitan Yesus, kita ada kesempatan untuk melayani sesama buat penduduk sekitar yang mereka membutuhkan. Bangkit diri sama-sama, kita bawa persembahan di tangan kanan kita. Angkat persembahanmu, Anda juga bisa melalui transfer ataupun dengan scan QR Code. Mari kita berdoa Bapak di tangan-tangan yang terangkat. Terima kasih untuk tahun yang luar biasa.
Terima kasih untuk momentum yang Kau ingatkan kami Tuhan. Terima kasih untuk segalanya. Kau berikan kami hikmat yang baru, urapan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada kata-kata lain selain terima kasih dan ucapan syukur kami Tuhan. Untuk terus memuji dan menyembah-Mu. Karena kasih karunia-Mu besar buat kami. Dan sebelum pulang angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Amin. Tuhan menari Engkau dengan wajahnya dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah rumah tanggamu, Amin. diberkatilah keluargamu, Amin. diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab semua pergumulanmu, diberkati setiap langkahmu. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya diberkati, dicintai, dibentuk dan dibentuk tanah hati kita menjadi baru. Break our fellow ground. Katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. Berbagailah orang yang tiap hari merenungkan firman Tuhan, melakukannya pagi, siang, dan malam. Maka sampai kapanpun Anda dan saya sebagai orang-orang berbahagia. Berdoa dulu sebelum pulang. Setelah pulang jangan langsung keluar. Jangan langsung pulang, Anda bisa berfellowship satu dengan yang lain. Saling kenalan satu dengan yang lain. Saling melayani satu dengan yang lain. Tuhan memberkati.